Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya saya Dr. Salwa Mohtar kembali hadir bersama Anda dalam Celebes Virtual siang ini dalam topik perempuan bicara perempuan. Perempuan multiperan, perempuan serba bisa. Dan pada kesempatan hari ini kita menghadirkan seorang anak muda, perempuan muda yang cantik, yang bisa memainkan berbagai peran perempuan. Beliau adalah Ibu Disa Ernovianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu Disa ini selain sebagai pengusaha, juga sebagai People and Performance Director Kala Group, ya benar ya Bu Disa ya. Dan beliau juga ibu dari 2 orang anak ya. Betul. Ya, 2 orang anak. Balita. Balita ya, balita atau batita nih? Balita dan batita. Balita dan batita. Dan tetap sebagai istri dari seorang suami tentunya. Nah, memainkan berbagai multi peran itu, maka pada kesempatan kali ini di Celebes Virtual saya mengajak Anda semua para pemirsa Celebes TV untuk kita bincang-bincang dan mengeksplorasi kira-kira Ibu Disa ini seperti apa dalam memainkan talentanya sebagai multi peran. Bu Disa, boleh tahu ya, ini usianya usia berapa sih sekarang Bu Disa? Masih kelihatannya milenial banget deh. Waduh, terima kasih ya, Dok. Tahun ini sih insya Allah 38 tahun. 38 tahun. Iya. Nah, di usia yang masih muda itu kan udah memainkan 3 peran nih. Jadi sebagai pengusaha, sebagai direktur untuk karyawan-karyawan ya. Jadi woman leader juga sih sebenarnya. Dan tentunya kodratnya sebagai ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak dan juga istri dari seorang suami. Nah, sebelum kita berbincang jauh, kita pengen tahu dulu nih. Nah, dari sisi mana kita mulai ya? Dari sisi pengusaha dulu deh. Boleh. Nah, seperti apa mengawali karir sebagai pengusaha? Sebenarnya sih pengusaha masih bisa dibilang UKM nih sebenarnya. Jadi belum usaha yang benar-benar besar. Jadi tahun berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Saya bersama dengan teman memutuskan untuk terjun membuka bisnis. Waktu itu untuk makanan kecil, makanan ringan. Itu di mana? Di Jakarta apa di sini? Di Jakarta. Karena ini logatnya medok banget nih. Mungkin pemirsa nggak Saya tahu nih kalau ini orang Makassar ya. Saya asli Makassar, Asli tapi Makassar. memang lama tinggal di Jakarta. Oke, Gitu. Ibu, ayah memang asli orang sini ya? Iya, asli. Oke. Jadi gitu mungkin logatnya agak-agak medok. medok. Tapi sekolahnya juga besar, lahir di sini atau di luar memang Saya sekolahnya, memang dan boleh cerita deh. Oke, jadi saya memang lahir di Jakarta, tapi sempat beberapa tahun sampai SD kalau nggak salah ya, waktu itu saya tinggal di Makassar. Kemudian setelah itu pindah ke Jakarta. Ya. Baru balik lagi ke Makassar itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Iya. Oke. Nah, ini cerita tentang tadi mengawali Pengusaha ya? Pengusahanya. Ya, jadi gitu. Jadi 10 tahun yang lalu kemudian saya memutuskan sama teman kuliah saya waktu itu untuk membuka bisnis makanan kecil. Bisnis makanan kecil ya. Jadi snacks. Kemudian waktu itu juga beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian saya juga memutuskan untuk merambah ke bisnis restoran. Oke, Gitu. restoran. Tapi Iya. bisnis yang kecil ini yang Masih upgrade, berlanjut. tapi paralel ya, Beda berarti? paralel karena Oke. beda partner juga kebetulan. Itu jadi yang restoran di Makassar, untuk yang bisnis makanan kecil itu lebih ke Jakarta. Gitu. Jadi itu sih awal mulanya terjun sebagai pengusaha. Tapi masih bisa dibilang ya UMKM lah. Oke. Belum yang skala besar. Bah. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Amin. Tapi itu sebenarnya bahasa sederhananya UMKM, tapi sebenarnya udah resto tuh. Di Makassar sendiri ada usaha resto? Iya, restorannya di Mall Ratu Indah. Di Mall Ratu Indah. Boleh nyoba dong. Berarti apa ya nanti Mbak Disa? Three namanya? Wise Monkey. Wise Monkey. Iya. Nah, itu memang khusus untuk menghadirkan makanan Jepang ya. Iya. Nah, apa yang menginspirasi sehingga ikut awalnya menjadi pengusaha?
apakah mulai memang dari background sejak kuliah nih, atau memang ada motivasi spesial dari lingkungan sekitar, atau mungkin cuman just for fun aja deh gitu, terserah gimana? Awalnya kemarin memutuskan untuk terjun ke pengusaha, memang waktu itu didasari karena ada demand waktu itu kan, karena jadi kita melihat wah ada market yang belum tereksplor oleh pasar, dan kebetulan kita juga semua misalnya waktu itu untuk makanan kecil kita semua merasa kita suka ngemil, tapi kita waktu itu belum ada cemilan yang sehat. Nah itu jadi apalagi perempuan ya. Betul, kita kan suka ngemil banget kan. Jadi dari situ akhirnya kita memutuskan untuk buka usaha sendiri. Begitu juga dengan yang restoran, karena waktu itu kita merasa sudah banyak nih restoran Jepang di Makassar, tapi belum ada yang benar-benar sesuai dengan taste kita. Oke. Gitu. Jadi kita kemudian membuka itu. Jadi awalnya sih memang dari kebutuhan kita sendiri. Jadi kebutuhan saya dan partner kita rasa masih ada nih yang kayaknya belum terpenuhi oleh pasar. Nah dari situ kemudian kita memutuskan untuk membuka bisnis. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanan bisnis itu sendiri, apakah bisnis ini sudah bisa menopang gitu untuk kehidupan? Nah, ini buat pemirsa yang lain yang mungkin mau mencoba untuk menjadi pengusaha, misalnya dari UMKM tadi. Oke, jadi kalau misalnya yang namanya pengusaha ya, untuk buka bisnis itu kan pasti ada up and down-nya. Nah, itu begitu juga sama dengan bisnis saya. Jadi untuk dibilang bisa menopang atau belum saat ini masih mungkin belum ya, karena kan tadi skalanya juga masih UMKM. Jadi memang ini kenapa saya memilih untuk sebagai sampingan, karena saya kan juga masih sebagai karyawan. Gitu. Jadi tapi untuk mungkin teman-teman yang di luar sana, untuk para wanita hebat yang ingin memutuskan terjun sebagai pengusaha, jangan patah semangat. Jadi harus dicoba terus. Jadi walaupun mungkin ada up and down-nya, mungkin ada saat-saat dimana kita harus pusing nih memikirkan biaya untuk bisnis, tapi tetap maju aja. Asalkan kita yakin bisnis itu bisa berhasil, kita harus maju, berusaha terbaik, insya Allah bisa, bisnis tersebut masih bisa jalan. Ada nggak kendala yang dihadapi selama menjalani bisnis ini misalnya? Karena kan mungkin dulu nggak kepikiran, apalagi sekarang di masa pandemik nih, gimana? Masalahnya sih banyak banget, terutama untuk bisnis yang sekarang saya masuk ini kan F&B ya. Jadi ketika zaman COVID ini, mungkin salah satu bisnis yang terdampak paling besar. Nah itu jadi harus pintar-pintar sih kita berinovasi, kreatif untuk mencari jalan solusinya. Jadi misalnya kebetulan restoran saya ini kan di shopping mall, dan kebetulan shopping mall kan karena PPKM 4 ini harus tutup. Jadi kita harus mencari akal nih, gimana caranya bisa omset penjualan itu masih bisa berjalan. Karena ada karyawan-karyawan di sana ya yang juga menggantungkan hidupnya ya. Jadi kita harus mencari misalnya ide-ide misalnya untuk paket delivery atau paket isoman, paket catering. Nah itu yang ide-ide inovasi itu yang harus selalu kita cari untuk mencari solusi di saat memang kita dihadapkan di masa sulit untuk bisnis. Nah dengan teman-teman nih itu perempuan semua? Ada perempuan, ada laki-laki juga. Tapi posisi Mbak Disa adalah sebagai di posisi puncak itu ya, sebagai owner ya? Sebagai owner, jadi kita partner. Nah dalam memainkan peran perempuan nih di tengah-tengah, walaupun teman ya, tapi teman dari golongan Adam sih. Nah itu mungkin kan akan ada perbedaan-perbedaan pada saat mengungkapkan perspektifnya, kemudian pada saat misalnya pengen mencapai target dan bla 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 gitu. Itu kan pasti ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak satu pandangan, tidak sepakat antara dari sisi perempuan sendiri dan pihak teman yang laki-laki. Seperti apa? Apa ya, mungkin dalam mengutarakan pendapat, terutama mungkin meyakinkan pendapat ke orang-orang yang memang ada celahnya. Ada beda approach sih kalau menurut saya untuk meyakinkan misalnya partner bisnis yang mungkin wanita atau partner bisnis yang laki-laki. Kadang-kadang yang pria itu butuh angka-angka, data. Jadi harus dengan lebih logik lebih logik gitu kan. Harus diyakinkannya itu dengan data-data, fakta-fakta. Nah, kalau dengan perempuan, wanita biasanya dengan penjelasan yang lebih apa ya, mungkin dengan seperti bercerita gitu, tujuannya apa. Tapi kalau untuk pria biasanya lebih data-data. Nah itu yang harus. Dan selama ini nggak ada kesulitan di situ?
Insya Allah nggak sih saat ini belum. Alhamdulillah. Dan intinya itu mungkin karena awalnya dari kebersamaan itu tadi ya. Nah, itu tadi sebagai pengusaha. Betul. Ya, kita pengen tahu pengusaha. Nah, pada saat menjadi pengusaha itu tadi memang apakah tadi kan murni dari demand aja nih dari teman-teman, tapi saya dengar kan ini background keluarga juga adalah pengusaha kan gitu. Nah, apakah itu secara turun temurun nih atau memang udah bakat dari dalamnya nih menjadi pengusaha? Kalau dokter kadang-kadang ayah ibunya dokter, ya, benar, anaknya juga ikutan dokter kan. Nah, gimana kalau pengusaha? Kalau pengusaha sebenarnya betul memang almarhum bapak saya itu pengusaha, tapi sebenarnya dokter. Ibu saya juga dokter. Ya, dokter gigi ya. Jadi memang keluarga besar banyak sekali yang pengusaha. Tapi sebenarnya bapak dan ibu saya itu sebenarnya juga awalnya profesinya itu adalah dokter. Gitu. Jadi kalau dibilang terekspos dengan dunia bisnis, betul, karena kan keluarga besar memang rata-rata pengusaha. Tapi kalau dari bapak ibu sebenarnya nggak terlalu sih. Tapi memang betul ada pengaruhnya. Jadi seperti kalau kita dilahirkan di keluarga pengusaha, biasanya lebih berani untuk mengambil keputusan. Lebih berani untuk terjun ke bisnis. Karena udah ada contohnya nih. Karena kalau yang kita misalnya tidak terbiasa dengan lingkungan pengusaha, kadang-kadang takut kan. Kadang aduh belum apa-apa udah mikir rugi. Tapi kalau misalnya sudah terekspos dengan banyak keluarga, teman-teman yang memang sudah terjun ke dalam bidang pengusaha, biasanya lebih berani. Tapi dari kecil memang punya cita-cita jadi pengusaha, nggak jadi dokter kan? Papa mamanya dokter kan, biasanya yang dilihat itu terus yang menjadi inspirasi gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa nggak jadi dokter, nggak tahu juga ya. Dulu sempet daftar sebenarnya jadi dokter gigi, tapi keterimanya di ekonomi. Jadi ya begitulah, karena kebetulan diterimanya ketika S1 itu di ekonomi. Jadi sampai sekarang berlanjut ya berkarir akhirnya. Gitu. Nah, apakah ada memang tadi kan background pendidikan ekonomi tuh. Nah, apakah knowledge yang didapatkan di background itu ikut menunjang pada saat menjadi pengusaha? Nah, ini supaya masukan buat perempuan-perempuan tangguh yang ada di Sulsel nih gitu. Jangan sampai kita asal nggak punya knowledge langsung aja terjun jadi pengusaha, atau seperti apa gitu. Jadi memang betul background pendidikan itu pasti akan membantu ya. Karena kan basic bisnis itu kita bisa dapat dari apa yang kita pelajari di kuliah. Tapi sebenarnya sekarang ini kan apalagi di dunia dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, banyak sekali kita bisa dapatkan edukasi yang online misalnya, yang nggak perlu kita ke sekolah untuk bisa memulai bisnis. Jadi tidak harus secara formal ya? Iya, tidak harus secara formal, tapi memang betul harus ada dasarnya. Karena misalnya kita mau membuka bisnis tapi kita nggak tahu nih laba rugi, apa sih biaya-biaya yang harus nanti kita tanggung sebagai pengusaha, itu yang basicnya tetap harus kita tahu. Tapi cara mendapatkannya bisa melalui cara informal. Gitu. Nah, satu lagi nih, apa hal penting yang harus tertanam atau ada di dalam diri seorang perempuan nih apabila ingin menjadi pengusaha gitu? Nah, ini dikaitkan dengan pengalaman, dengan knowledge-nya Mbak Disa nih. Mungkin karena pengusaha itu kan benar-benar, kalau menurut saya membutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Nah, itu kebetulan karena saya juga multi peran, jadi saya memutuskan untuk sebagai pengusaha itu setelah saya memutuskan untuk berkarir. Sebagai women karir gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk berkarir dulu di dunia profesional bisnis, baru saya memutuskan untuk terjun ke dunia pengusaha untuk membuka bisnis sendiri. Nah, ini pasti challenge-nya adalah membagi waktu. Jadi untuk mungkin wanita-wanita hebat di luar sana yang memutuskan untuk mengambil multi peran, yang memutuskan untuk membuka bisnis sendiri, memang harus melihat kembali ke alokasi waktu yang sebenarnya sudah teralokasikan untuk kegiatan lain. Masih ada nggak nih sebenarnya? Karena jadi contoh untuk pengusaha ini, untuk bisnis yang saya kelola sekarang ini, karena sudah ada role yang lain sebagai direktur dan juga sebagai ibu rumah tangga dan istri, role sebagai pengusaha memang saya nggak terlalu fokus di situ lagi. Jadi saya
menyerahkan operasional itu ke bagian operasional. Oke, jadi tinggal manage aja dari jauh, iya. Evaluasi kira-kira apa yang perlu, apa yang masih dibutuhkan dan bla 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 gitu ya. Betul. Oke, tapi kan usia muda nih, kata orang nih cenderung apabila perempuan tuh dari sisi perempuannya, kemudian usianya masih muda. Nah, itu ada sebagian bukan sebagian, ada tidak banyak, tidak sedikit orang yang mempersepsikan udah perempuan, usianya muda, ya gimana bisa sukses gitu jadi pengusaha karena nah itu persepsi yang salah. Nah, seperti apa kira-kira? Bisa tidak? Bagaimana ini kan tantangan buat teman-teman yang masih muda nih, perempuan-perempuan yang masih muda gitu. Jadi persepsi bahwa wanita itu nggak bisa hebat gitu kan ya, nggak bisa melakukan multi peran, itu salah besar. Ya. Karena kalau menurut saya sih wanita dan pria itu sama, benar-benar kompetensi dan skillnya itu sama, dilahirkan sama, jadi setara. Ya. Jadi apakah yang faktor yang bisa menyebabkan wanita atau pria itu sukses, ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau mereka mau bekerja keras, mereka mau komitmen untuk mengejar impiannya, cita-citanya, sebenarnya nggak ada halangan yang bisa menghalangi mereka untuk mencapai cita-citanya tersebut. Jadi yang paling pertama harus dari dalam dirinya sendiri dulu ya. Harus yakin, komitmen, dan juga mau kerja keras. Karena memang perempuan yang menjadi pengusaha itu kan kadang diidentikan sebagai perempuan yang serba glamor aja gitu. Tapi ini kok saya nggak ngelihat ya. Apa ini karena jiwanya masih muda banget ya? Biasanya sih gitu. Nah mungkin itu tadi adalah hal-hal yang memang harus ditanamkan dalam diri seseorang dulu untuk menjadi pengusaha, apalagi di usia yang masih muda ini. Betul. Nah kita lanjut nih Mbak Disa, multi peran nih. Tadi kan udah sebagai pengusaha nih. Iya dok. Nah ini kan katanya Mbak Disa adalah People and Performance Director di Kala Group ya? Iya. Nah boleh cerita People and Performance Director seperti apa sih? Oke, jadi People and Performance Director seperti namanya ya, People. Jadi saya diberikan tanggung jawab untuk mengurusi nih semua karyawan yang ada di Kala Group. Semua? Ada berapa karyawan itu? Ada sekitar 3.000-an lebih. Perempuannya? Perempuannya alhamdulillah cukup banyak, jadi sekitar 30%. 30%, seribuan berarti ya? Iya, dari seribuan. Dan memang kalau untuk level top manajemen malah lebih dari 50%. 50%. Ya, jadi memang banyak kalau dilihat dari komposisi karyawan pria dan wanita di Kala Group, memang masih lebih majority pria, tapi karena banyak fungsi-fungsi operasional. Jadi yang misalnya membutuhkan fisik yang kuat untuk operation kan. Nah, itu memang banyak diisi oleh pria. Tapi kalau kita sudah membahas mengenai posisi manajemen up gitu ya, itu sudah setara sebenarnya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih di Kala Group ini keseimbangan antara karyawan pria dan wanita, khususnya manajemen ke atas, itu sudah setara. Sudah setara. Nah, apa yang memotivasi sehingga ikut terjun? Kan kalau dipikir ini kan udah cukup nih pengusaha nih gitu. Terus kenapa mesti ikut lagi nih sebagai, apalagi posisinya berada di posisi yang puncak ya, di direktur. Banyak orang yang mengkonotasikan lagi-lagi ini perempuan usia muda udah di posisi direktur. Nah, gimana tuh? Nah, itu yang memang harus dibuktikan dengan kontribusi kita ya. Jadi memang betul, terutama karena memang background saya masuk ke perusahaan itu kan background karena keluarga. Ya, nah itu karena keluarga itu adalah owner dari perusahaan. Nah, tapi ketika kita masuk sebagai profesional, kita harus membuktikan nih ke setiap karyawan bahwa memang kita masuk dan menduduki posisi tersebut karena kita mampu. Bukan karena kita adalah bagian dari keluarga. Misalnya. Jadi cukup challenge sih di awal-awal ketika baru masuk gitu kan. Ini anak challenge muda tiba-tiba masuk gitu kan. Padahal banyak nih yang udah ngantri buat posisi itu kan gitu. Nah, cuman setelah beberapa tahun kita buktikan dengan kerja keras, kita tunjukkan bahwa memang performance kita bisa gitu kan.
Nah itu akhirnya lambat laun kepercayaan itu akan kita raih juga. Jadi membuktikan bahwa saya mampu karena diri saya gitu ya, betul. bukan karena background saya gitu. Betul. Jadi sudah mulai dari awal nih memang, jadi ke kantor juga nih. Sekarang kebutuhan WFH. Oke, WFH. Oke. Nah tadi bicara tentang ada 3.000 karyawan di bawah Mbak Disa, boleh cerita sedikit nggak tentang Kala Group ini, apalagi di masa pandemik ini ya? Iya. Ada Ya, tidak jadi program-program khusus dari Kala Group yang memang lebih mengarah kepada bagaimana proses atau pencegahan dan daripada pandemi COVID ini? Oke, jadi memang di saat pandemi seperti sekarang ini, Kala Group memang banyak terlibat untuk program-program membantu mengatasi COVID. Nah, salah satunya program yang sedang kita jalankan hari ini dan besok nih, Dok. Oh, hari ini dan besok. Program jadi apa ada itu? program vaksinasi untuk 10.000 orang. Wow, 10.000. Iya, 10.000 orang. Nah, program vaksinasi ini digelar di 4 tempat. Iya. Jadi ada di Mall Nipa, Mall Ratu Indah, kemudian ada Geraha ID, dan juga di Masjid Al Markas. Gitu. Jadi di 4 tempat ini 10.000 vaksin itu akan dibagi selama 2 hari. Selama 2 hari. Nah itu salah satu program kita Kala Group untuk membantu mengurangi angka positif COVID. Tapi bukan berhenti sampai sini aja. Jadi selain 10.000 ini kita juga sudah melakukan sebenarnya sebelumnya itu sudah kurang lebih juga lebih dari 10.000 vaksin. Jadi total yang sudah Kala Group bantu untuk sebarkan itu sudah lebih dari 20.000. 20.000 vaksin. Nah, kedepannya ini masih ada banyak nih, Dok. Karena ternyata memang masih banyak vaksin kan yang belum keluar. Oh begitu, jadi ini programnya berjalan sustain ya? Iya, berjalan terus insya Allah. Jadi dengan bantuan juga dari TNI, dengan bantuan dari ID, itu nanti Kala Group akan membantu untuk mensosialisasikan dan menjalankan program vaksinasi. Jadi insya Allah sih targetnya bukan hanya di Makassar, tapi juga bukan hanya di Sulawesi, keseluruhan Sulawesi. Jadi sekabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan? Atau? Dan juga di seluruh Sulawesi, Dok. Oh, jadi 4 ya ini ya, Sulawesi ya? Oke, jadi di provinsi lain juga lintas provinsi ya? Kedepannya targetnya seperti itu. Oke. Ini membuktikan bahwa ternyata perusahaan Kala Group itu juga sangat intens untuk memperhatikan kesehatan warga masyarakat, dan bukan tidak mungkin ini juga harus dicontoh dong oleh perusahaan-perusahaan lainnya ya. Iya, karena memang ini adalah CSR, ceritanya CSR dari Kala Group selama ini. Bisa dibilang begitu juga, Dok. Jadi memang ini program dari yayasan dan juga Kala Group secara keseluruhan. Jadi memang bisa kita bilang kita rangkum sebagai program CSR. Oh ya, sama ada satu lagi, Dok. Apa itu? Saya lupa. Selain program untuk vaksinasi, kita juga akan secara rutin menyelenggarakan webinar mengenai COVID. Nah, jadi ini edukasi juga salah satu ya? partner sebenarnya Celebes TV. Jadi hari ini nih ada, Dok, nanti nanti sore. Iya, jam 4:30 itu nanti bisa itu dilihat. boleh untuk masyarakat umum? Terbuka. Free, gratis untuk seluruh masyarakat. Bisa langsung akses saja ke link YouTube dari Kala Group dan beberapa partner kami yang lainnya. Itu rencananya insya Allah akan kita selenggarakan setiap Rabu sore dan juga Sabtu pagi. Jadi 2 kali dalam seminggu. Rabu sore dan Sabtu pagi. Nah, itu tentang webinar sinergi atasi COVID. Sinergi mengatasi COVID. Wow, jangan-jangan sudah ada pokja khusus nih di Kala Group memang yang menangani tim biasanya ada satgas, ada bagian ada satgas khusus ya memang untuk menangani atau membantu untuk sinergitas untuk menghadapi COVID ini ya. Oke, seperti mantap banget. Oke, Mbak Disa, ini kita lanjut lagi nih. Tadi kan sebagai masih seputar tentang direktur nih. Nah, banyak sekali orang yang ingin menjadi direktur ya, tapi tentu saja itu harus ada proses penjenjangan seperti di sana. Apakah Mbak Disa juga mengalami proses dari awal, dan memang kalau iya hal-hal apa sebenarnya yang harus dipersiapkan, karena kan proses itu harus memang dipersiapkan secara matang untuk mendapatkan hasil yang baik juga kan. Nah, seperti apa? Oke, jadi memang betul sampai karir seperti sekarang ini itu kan juga harus dibangun dari bawah ya.
saya juga kebetulan sebelum join ke Kala Group itu sudah berkarir di beberapa perusahaan. Gitu. Jadi ada perusahaan multinasional di Jakarta. Jadi bukan perusahaan ini ya? Bukan, ini bukan perusahaan pertama. Jadi sempat juga berkarir waktu itu di Jerman. Jadi setelah ambil master di Belanda, saya melanjutkan karir waktu itu beberapa tahun di Jerman, bergabung dengan perusahaan di sana juga. Nah, setelah itu baru pulang dari sana, baru join dengan Kala Group. Jadi berkarir memang dari bawah nih, dari waktu itu di Jakarta mulai dari MT di perusahaan multinasional consumer goods. Waktu itu mulai jadi MT, kemudian jadi asisten manajer, kemudian akhirnya sekarang bisa ke posisi seperti sekarang ini. Padahal sebenarnya kalau mau bisa nggak melalui proses itu ya, bisa aja langsung ya. Bisa aja. Tapi pembelajaran apa yang didapat memulai dari proses itu, apalagi kan tidak di dalam lingkup perusahaan keluarga, nah ada tidak tantangan atau challenge gitu? Banyak sih challenge-nya ya, karena pasti kan ya namanya juga karyawan kan, kita bekerja di perusahaan orang mulai dari bawah, itu pasti kita harus kompetitif nih dengan karyawan lain. Bagaimana kita bisa memberikan performance yang terbaik sehingga atasan kita bisa melihat kita dan kemudian kita bisa naik karirnya. Gitu. Jadi intinya sih memang harus kerja keras nih, Dok. Jadi dari bawah kita bangun karir, akhirnya bisa sekarang. Memang tadi pertanyaannya bisa sih sebenarnya join langsung ke atas. Iya kan, sebenarnya kan juga namanya juga perusahaan sendiri kan. Nah itu memang dorongan mungkin dari dalam Mbak Disa sendiri ya. Harus memulai dari awal, mencari punya pengalaman yang lebih banyak ya. Sebelum memimpin harus ngerasain gimana cara menjadi dipimpin ya. Betul. Karena kalau enggak kan kesian nanti yang di bawah-bawahnya. Mantap banget, kita berharap masih banyak perempuan-perempuan hebat seperti Mbak Disa di usia yang muda dan bisa memainkan multi peran sebagai perempuan. Masih berbicara perempuan, tentang perempuan. Nah, Mbak Disa itu tadi ada 1.000 perempuan yang ada di lingkup ceritanya di bawah daripada Mbak Disa kan. Nah, ada tidak program-program khusus atau hal-hal yang menjadi keberpihakan nih? Kita perempuan nih. Nah, ini juga karyawan kita perempuan nih. Ada tidak keberpihakan gender dalam perusahaan itu sendiri, misalnya dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses pembuatan kebijakan atau seperti apa? Kalau dibilang ada program khusus untuk wanita, mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi karena kan memang kita kan fokusnya sebenarnya kesetaraan gender, gitu. Jadi pria dan wanita itu sama. Jadi dua-duanya kita berikan fasilitas yang sama dan kesempatan yang sama. Tapi memang misalnya kan, misalnya karyawan wanita itu kan biasanya multi peran, dia juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi ada banyak nih kasus nih, Dok, misalnya karyawan di Kala Group yang mungkin yang ibu-ibu muda yang baru melahirkan, gitu. Banyak nih memang yang minta izin, apalagi sekarang kan semenjak tahun lalu kan kita sudah menerapkan WFH, WFO gitu kan. Nah, banyak yang memang akhirnya meminta, walaupun setelah kita kembali nih full ke WFO, tapi ada beberapa yang memang meminta, boleh nggak kalau misalnya beberapa hari atau beberapa jam, misalnya setengah hari itu mereka bekerja dari rumah. Nah, gimana memainkan peran perempuan di situ, Mbak Disa? Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya sih selama mereka bisa memberikan performance yang sama ya, yang tetap konsisten, tetap bisa memenuhi apa yang diminta oleh dari perusahaan, nggak masalah sebenarnya dari Kala Group sendiri. Jadi kalau misalnya mereka memilih untuk bekerja dari rumah untuk misalnya ya beberapa hari ya, selama 1 minggu, itu kita perbolehkan. Gitu, tapi tetap saja harus memberikan performance yang sama ketika mereka kerja di kantor misalnya. Di kantor, gitu. Jadi targetnya tetap harus tercapai ya, bukan berarti di rumah leye-leye. Tapi apalagi 1.000 loh ini, bayangin kalau ada 1.000 sepertiga dari jumlah seluruh karyawan. Kemudian kan perempuan memang banyak tetek bengeknya tuh. Itu banyak perintilan ya. Mulai
mulai dari setiap bulan ada siklus kan. Betul. Yang harus. Nah, pada saat momen siklus ini beberapa perempuan, bukan beberapa, umumnya ada sebagian perempuan yang mengalami rasa discomfort atau nggak nyaman di daerah perut karena proses siklusnya itu tadi. Nah, bukan belum tidak moodnya mungkin. ya. Nah, belum moodnya tuh. Mungkin Mbak Disa nyuruhnya ini, mereka pada nggak mood. Nah, itu baru dari sisi perasaan, dari sisi imbalance hormon, kemudian dari sisi lainnya ya mungkin juga ada perempuan-perempuan yang menjadi single parents ya. Betul. Mungkin buat keluarganya. Nah, bagaimana Mbak Disa sebagai director nih bisa menyikapi itu? Ada tips-tips khusus atau strategi mungkin yang dikembangkan, karena biar gimana juga perusahaan juga kan harus punya aturan nih ya. Apalagi itu mempengaruhi produktivitas kerja mereka gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang siklus bulanan gitu kan, sebenarnya ada memang peraturannya, wanita itu boleh untuk izin 1 hari dalam 1 bulan. 1 hari dalam 1 bulan. Nah, tapi kalau sampai memang mempengaruhi tadi seperti dokter bilang mempengaruhi produktivitas gitu kan, itu ya sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga. Ya. Gitu. Jadi memang pasti ada pengecualian, tapi tetap target harus tercapai. Gitu. Nah, ini juga ini ada yang menarik, Dok. Apa Jadi itu? kemarin di Kala Group itu Ya. kita sedang melakukan kita ada program yang namanya Corporate Health and Wellbeing. Oke. Gitu. Jadi Seperti apa itu Mbak Disa? Jadi di Kala Group itu kita sedang melakukan studi dan akan memberikan beberapa program untuk meningkatkan corporate health and well-being dari karyawan ya. Gitu. Jadi contohnya kemarin kita ada melakukan FGD nih, focus group discussion untuk seluruh karyawan, dan ternyata memang di saat-saat pandemi seperti sekarang ini tingkat kecemasan karyawan itu meningkat. Terutama wanita. Jadi perempuan. Iya. Jangan sampai karena multiperan perempuan. Iya. Apalagi kan sekarang ya dengan masa pandemi, anak-anak di rumah sekolah online, sementara kita juga harus WFH. Nah, itu kan jadi banyak kemarin dari FGD, banyak yang karyawan wanita itu yang merasa depresi, stres, karena mereka merasa tidak bisa membagi waktu. Karena biasanya anak-anak sekolah, tiba-tiba anak-anak di rumah. Nah, itu bagaimana dengan Mbak Disa sendiri? Nah, saya juga. Boleh cerita nggak? Karena kan ini udah multiperan nih, udah 3 nih perannya di rumah, juga sebagai ibu 2 anak, yang satu balita, yang satu batita, itu lebih repot lagi kan. Terus dari sebagai istri, jadi kemudian pengusaha, kemudian director 3.000 karyawan, kebayang nggak di masa work from home ini gitu? Memang sangat challenging ya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini untuk membagi peran. Nah, mungkin kuncinya sebenarnya kalau saya pribadi, kita harus punya support system. Seperti apa itu? Jadi misalnya nih, kita kan kalau kita harus multi peran begini kan, kita harus membagi waktu. Dan kita kan bukan superhero ya yang bisa membagi diri kita ke 3 lokasi di 3 tempat yang bersamaan. Jadi ketika misalnya saya di kantor, nah peran saya di rumah itu tergantikan sementara oleh support system saya. Jadi saya harus memastikan di rumah itu ada support system, misalnya mbak atau ibu saya atau guru yang saya panggil ke rumah, itu untuk menggantikan peran saya. Gitu. Tapi juga tentunya dengan orang yang kita percaya. Selama masa 3 di rumah itu ya? Iya. Gitu. Nah, mungkin juga dengan role yang lain, yang misalnya contoh seperti pengusaha gitu kan. Nah, ketika saya di kantor, saya tidak bisa fokus untuk mengurusi bisnis. Nah, itu bisnis saya itu saya percayakan kepada support system saya. Jadi mungkin partner lain atau ke manajer operasional saya misalnya. Jadi delegasi ya? Delegasi, betul. Jadi ketika kita bisa menemukan support system yang kita percaya dan kita bisa melakukan delegasi yang tepat, insya Allah sih sebenarnya multi peran ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi kan itu nggak mudah Mbak Disa, mencari orang yang bisa diberikan delegasi sesuai dengan visi misi kita nih, yang punya sama persepsi kan. Karena boleh jadi misalnya walaupun orang tua kita nih kan lingkungan yang dihadapi sekarang berbeda dengan zaman kita dulu, apalagi zaman saya nih Mbak Disa, ketahuan nih umurnya. Nah, jangan sampai mereka kan juga nggak tahu, mereka menerapkan pola asa, asi, dan asuh yang mereka punya dari pengalaman sebelumnya, sementara situasi sekarang kan udah beda banget gitu. Nah, gimana tuh Mbak Disa?
Mungkin lebih masalah komunikasi sih, Dok. Oke. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjelaskan apa yang kita sebenarnya inginkan dari support system ini gitu. Jadi tadi seperti dokter bilang gitu kan, pola asuh kita dengan pola asuh orang tua kita kan mungkin berbeda. Nah, tapi mungkin kita bisa menjelaskan nih ke orang tua misalnya mah ini sekarang cara mengasuh anak itu sedikit berbeda. Misalnya dulu nggak ada nih kita belajar online, sekarang kan kita harus belajar online nih anak-anak. Nah, apa yang ya komunikasi sih intinya gitu. Jadi kalau kita bisa menjelaskan apa yang kita inginkan dan memang bisa diterima dengan baik oleh support system kita, insya Allah bisa. Nah, cuman ada satu lagi nih. Apa tuh Mbak Disa? Ini juga masalah saya. Jadi untuk orang-orang yang masalah Mbak Disa bukan jadi masalah bisa buat perempuan-perempuan yang lain ya. Jadi masalah yang bisa menjadi halangan juga untuk perempuan multiperan itu adalah kalau mereka ini perfeksionis. Oh, jadi nggak boleh perfeksionis nih. Bisa, tapi kadang-kadang level ke perfeksionisnya itu mungkin bisa di tone down. Oh, berarti harus menurunkan standar ini ya. Tetap standar tinggi tetap, tapi mungkin nggak. Jangan sampai ini adalah pengalaman pribadi nih. Boleh cerita nggak secara singkat? Gitu. Jadi karena kan dalam kasus apa misalnya? Misalnya apa ya? Misalnya mungkin peran saya misalnya pandemi COVID nih kan, kita juga harus menjaga balita dan batita atau anak-anak kita nih yang ada di rumah gitu. Betul. Nah, semua ibu rasa-rasanya perfeksionis sekali, pokoknya nggak boleh dari A sampai Z tuh. Tapi pada kenyataannya kan itu nggak semua terjadi. Ada pengalaman nggak? Ya mungkin seperti itu ya tadi ya, contoh misalnya ketika masa pandemi ini kan idealnya pasti kita mau semua kita benar-benar menjaga ketat gitu kan, nggak ada yang kita tidak interaksi sama sekali dengan dunia luar gitu kan, untuk menjaga. Tapi kan kita juga multiperan gitu kan, kita juga harus menjalankan peran kita di luar rumah. Walaupun mungkin fisik kita di rumah, tapi kan mungkin kita harus berinteraksi dengan orang lain walaupun ya secara online atau secara yang mungkin ketemu di pagar rumah gitu. Nah itu yang harus di tone down gitu. Jadi perfeksionisnya. Jadi karena dengan multiperan ini kalau kita menuntut semua peran ini dilakukan secara sempurna, itu kadang-kadang membuat depresi. Aduh, jangan-jangan gegara itu penelitian tadi. Iya, karena kan pasti kan pikiran kita gitu kan, kalau aduh saya mau jadi ibu yang sempurna nih, saya mau selalu hadir untuk anak-anak saya. Nah itu tips buat ibu-ibu muda nih ya. Kalau ibu-ibu tua biasanya udah nggak udah ignore gitu. Itu apalagi kan dengan parenting seperti sekarang, misalnya wah harus ideal gitu kan, kita transpose dengan sosial media. Nah itu kadang-kadang yang jadi persepsi ke wanita-wanita hebat di luar sana bahwa mereka harus sempurna gitu kan. Padahal di satu sisi mereka harus melakukan multiperan yang menuntut mereka untuk membagi waktu, membagi fokus mereka. Dan ini kan berarti mereka nggak bisa melakukan 100% sebenarnya untuk semua peran yang mereka jalani ini. Jadi tips saya sih sebenarnya kalau mau sukses untuk melakukan multiperan, mungkin yang untuk orang-orang perfeksionis itu level keperfeksionisannya diturunkan sedikit aja gitu. Turunkan level standar perfeksionis jadi tetap Anda. Standar tinggi. Tapi kalau ada masalah-masalah kecil gitu misalnya yang nggak terlalu signifikan, ya relakanlah gitu. Jadi gitu. Karena kalau nggak kasihan ke diri kita sendiri gitu sebagai wanita yang harus membagi multiperan, akhirnya itu bisa menjadi beban pikiran kita gitu. Nah, itu mungkin tips yang paling utama buat perempuan yang akan menjalankan multiperan tadi. Nah, Mbak Disa, ini kan masa pandemik nih, apalagi punya batita dan balita. Batita dan balita belum mampu secara lisan untuk mengungkapkan berbagai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Nah, misalnya nih contoh, Mbak Disa baru pulang nih dari luar, kemudian mereka pengen sekali digendong, pengen sekali dipeluk, pengen sekali dimomong gitu sama mamanya. Nah, ini masalah pandemik nih. Nah, seperti apa Mbak Disa melakoninya? Ya, itu memang harus tega nggak tega ya. Jadi memang benar seperti yang dokter bilang tadi, kalau kita pulang pasti kan anak-anak nih nggak ketemu kita seharian, pasti langsung mau peluk gitu kan. Padahal dengan protokol kesehatan yang sekarang ini kan kita harus mandi dulu, ganti baju dulu segala macam kan. Nah itu memang kita harus lebih disiplin dok jadinya.
Jadi ya tega nggak tega jadinya tetap tunggu dulu, jangan peluk dulu gitu kan, ibu harus mandi dulu nih gitu. Jadi memang anak-anak harus diajarkan bahwa ya sekarang ini situasinya sedikit berubah. Jadi ada perubahan-perubahan perilaku yang memang harus kita lakukan. Jadi contoh harus memakai masker. Anak-anak juga anak-anak juga pakai masker. Bagaimana cara mendidik anak-anak batita balita ya pakai masker itu? Kan nggak bisa dibilang ini pakai masker. Harus cuci tangan, kan nggak bisa seperti itu. Gimana? Iya, jadi anak kecil itu sebenarnya sih memang kalau ada perilaku baru mereka kan pasti menolak ya. Karena apalagi mungkin di pikirannya mereka belum masuk nih untuk apa sih harus pakai masker. Tapi anak kecil itu kan melihat contoh. Gitu. Jadi kalau memang semua orang di lingkungan sekitarnya itu pakai masker, mau nggak mau dia juga akhirnya mengikuti. Gitu. Anak saya yang kecil nih yang umur 2 tahun, itu kalau kita harus misalnya keluar rumah, itu dia memang dia minta sendiri masker. Itu kan mungkin karena udah terbiasa ya. Jadi memang bayi-bayi yang lahir di masa COVID ini atau secara otomatis semua bayi yang lahir di masa COVID punya seperti itu. Dia minta sendiri kalau pokoknya masker gitu. Oh seperti itu ya. Jadi aduh, ada juga hebatnya ya bayi-bayi yang lahir di masa. Tapi saya pikir itu mungkin orang tua, karena unit terkecil dalam masyarakat kan adalah keluarga. Dan peran perempuan dalam sebuah keluarga itu sangat penting. Bayangin kalau mamanya sendiri nggak pernah pakai masker tuh, ya kan? Jadi anak-anak mana, anak-anak balita kan nggak bisa ngomong kan. Jadi mereka cuma melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya, itu yang menjadi habit buat mereka. Nah, siapa sih orang yang paling berpengaruh atau memegang peranan penting atau paling memotivasi diri Mbak Disa sampai bisa memainkan multi peran seperti ini sebagai perempuan? Mungkin siapa ya berpengaruh, mungkin ibu ya. Ibu. Iya, jadi ibu juga kebetulan single parent dari saya kecil. Jadi saya melihat contoh ibu juga kan dia profesional juga, jadi dia berkarir juga, kemudian juga bisa membagi waktu untuk mengurus anak-anaknya di rumah. Jadi mungkin itu sih yang saya lihat. Jadi dari kecil saya terekspos bahwa seorang perempuan itu bisa mandiri. Nah itu mungkin dari figur ibu saya gitu. Jadi ketika saya melihat ibu saya bisa mandiri nih, bisa sendiri menjadi single parent dan sukses, anak-anaknya alhamdulillah sukses. Nah itu yang kemudian akhirnya menginspirasi saya bahwa wanita tuh sebenarnya bisa. Jadi bukan keterbatasan gender gitu kan, bukan karena kita wanita kita nggak bisa sukses, tapi itu malah yang mestinya bisa menjadikan kita sebagai motivasi untuk bisa lebih sukses daripada pria. Nah itu tadi selain ibu yang menjadi motivator, role model di dalam diri Mbak Disa sendiri, ada tidak tempat lain, maksud saya ada tidak Mbak Disa misalnya terus belajar misalnya untuk memainkan 3 peran tadi? Nah namanya manusia harus selalu belajar. Atau udah nggak pernah belajar nih? Selalu belajar. Harus belajar. Belajar itu kan tidak harus duduk di sekolah. Kan, tidak harus duduk di bangku sekolah. Jadi banyak sih memang figur-figur yang akhirnya membuat saya seperti sekarang ini, yang menjadi role model lah ya, yang akhirnya saya belajar dari mereka. Nah memang betul tetap harus selalu belajar nih kita, karena kan selalu berubah nih perkembangannya, teknologi, kemudian situasi semua berubah cepat. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, dan caranya beradaptasi yang paling cepat ya kita harus belajar. Jadi kita harus mencari tahu nih informasi. Membaca berarti harus membaca. Ya mungkin sekarang udah nggak zamannya baca koran lagi, tapi bisa dari media online. Gitu meluangkan waktu khusus untuk itu? Secara rutin setiap hari? Secara rutin sih setiap hari enggak, tapi saya usahakan memang di Sabtu Minggu itu ada waktu untuk benar-benar saya fokus untuk mempelajari satu topik misalnya. Gitu. Nah, kita ngomong tadi kan udah 3 nih, udah pengusaha, kemudian udah direktur, kemudian udah juga sebagai ibu. Tapi kok kita nggak pernah dengar papanya nih? Seperti apa peran yang diberikan papa gitu dalam mensupport misalnya ketiga peran ini? Atau mungkin komplain nih, bayangin 3 peran ini kan tidak hanya menghabiskan menguras waktu, tapi juga energi gitu kan. Nah sebagai seorang suami kan tentu juga memerlukan sentuhan-sentuhan atau ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan dari seorang istrinya. Seperti apa? Betul. Jadi memang
multi peran ini juga sangat challenging, terutama untuk peran yang sebagai ibu dan sebagai istri, karena mungkin di peran yang kita sebagai direktur dan juga sebagai businesswoman gitu kan, kita bisa nih menjadi leader atau memberikan keputusan, tapi kalau di keluarga saya tetap memegang prinsip bahwa kodrat kita sebagai seorang wanita itu adalah sebagai seorang istri yang memang pemimpin keluarga itu adalah suami. Jadi pengambil keputusan di rumah siapa? Papa ya? Papa, tapi istri sebagai advisor. Oh gitu. Banyak yang mengibaratkan seperti ini, nggak bisa. Kalau kepala itu tetap adalah suami, maka leher itu adalah istri. Betul, jadi tapi kan nggak mungkin. Bener nggak? Nah, ini hebohnya kalau perempuan bicara tentang perempuan. Jadi tetap mengambil keputusan itu suami, tapi peran kita adalah sebagai memberikan saran gitu, yang membelok-belokkan. Kebetulan kita perempuan nih, jadi memang lebih sama ya. Tapi Mbak Disa, kan begini, ini kan perjalanan rumah tangga kan juga belum sampai 10 tahun ya, atau udah belum sampai 10 tahun. Nah, tentunya pasti ada riak-riak yang pernah terjadi. Mungkin bisa cerita bagaimana sebenarnya solusi menghadapi riak-riak itu, apalagi masih di usia muda nih. Kan kalau usia muda katanya letupan-letupan emosional ya itu masih banyak. Beda nih kalau masih labil. Walaupun udah lewat masa ABG tuh. Gimana Mbak Disa? Oke, jadi memang betul riak-riak di rumah tangga itu pasti ada, dan ketika kita memutuskan untuk mengambil multi peran itu juga pasti akan berdampak kepada bagaimana cara kita memanage rumah tangga kita. Jadi memang betul Dok, waktu di awal-awal nih ketika terutama ketika saya memutuskan untuk sebagai entrepreneur ya, itu kan tadi saya bilang entrepreneur itu komitmennya tinggi banget gitu kan, apalagi ketika kita memulai suatu bisnis, itu waktu yang dibutuhkan dedikasi itu pasti tinggi sekali. Nah jadi padahal di saat itu saya sudah mengambil peran sebagai karyawan juga gitu kan. Jadi waktu saya sudah habis nih di weekdays, pagi sampai sore untuk kantor, kemudian jadi waktu untuk keluarga kan otomatis pagi dan malam, dan weekend. Nah tadinya ketika saya memutuskan di awal-awal nih untuk entrepreneur, 1 minggu ini juga saya alokasikan untuk bisnis gitu. Awal-awalnya gitu kan sempat. Nah itu sempat tuh, suami sempat 7 kali 24 jam loh. Suami sempat protes pasti kan. Nah, ini kok gimana sih Sabtu Minggu mestinya di rumah gitu kan, tapi kok malah ngurusin bisnis. Nah itu akhirnya yang membuat saya aware bahwa ini belum lagi kalau kami manggil sebagai narasumber di talk show ini. Tiba-tiba dipanggil kan. Tiba-tiba tengah malam tuh. Nah itu jadi ketika itu akhirnya membuat saya aware bahwa apa sih role yang saya utama sebenarnya kan. Nah ketika saya sadar bahwa oh iya benar, role utama saya adalah sebagai istri dan ibu juga gitu. Jadi ketika itu jadi untuk bisnis saya putuskan serahkan, saya cari support system tadi yang seperti saya mention, delegasikan ke orang lain yang mungkin waktunya lebih banyak nih gitu. Jadi memang di awal itu banyak masalah-masalah seperti itu, tapi selama kita bisa komunikasikan dengan partner kita, dengan suami kita, dan kita harus sadar juga bahwa role apa sih yang mau kita ambil yang utama gitu kan. Nah tentunya role yang lain itu ya harus sedikit dikecilkan gitu. Jadi porsinya memang harus saling membalance yang mana yang lebih utama gitu. Jadi perempuan nggak boleh ngotot juga di dalam rumah ya, bukan mentang-mentang di luar direktur, pengusaha, duitnya abrek, lalu tiba-tiba di rumah juga mau jadi direktur juga enggak ya? Tetap suami adalah pemimpin keluarga. Tetap pemimpin keluarga. Dan tapi kuncinya adalah komunikasi tadi ya. Karena kalau saya sih suka mengibaratkan suami adalah kepala dan lehernya adalah istri. Ini adalah anak-anak kita nih, ekstremitasnya semua seperti itu. Mbak Disa, ini yang terakhir nih, mau nanya, apa yang telah terjadi sekarang dengan peran multi peran dari Mbak Disa? Tadi saya sih suka menjadi nyampein bahwa ini adalah perempuan tangguh, perempuan hebat, perempuan luar biasa karena bisa memainkan 3 peran sekaligus. Apakah ini memang ada impian sejak kecil?
Atau ini bukan impian sejak kecil, ada impian lain, atau mungkin masih ada mimpi-mimpi lain nih yang saya harus ambil lagi. Apa sih yang kurang? Kalau orang bilang udah tinggal apa aja yang kurang gitu dalam diri Mbak Disa? Oke, kalau yang ditanya pertanyaan pertama, apakah ini mimpi dari kecil? Gak juga ya. Ditanya mimpi apa saya kecil, saya juga nggak tahu. Dulu pasti anak kecil tanya mau jadi apa, jadi dokter. Jadi ketika sekarang akhirnya memutuskan mengambil 3 peran ini, sebenarnya belum terfikirkan sebenarnya dulu gitu kan. Tapi kenapa bisa sampai sekarang ini ya mungkin karena basicnya saya juga bukan saya nggak bisa diem. Jadi orangnya harus selalu aktif. Nah mungkin karena saya selalu ingin aktif, jadinya saya kemudian memutuskan mengambil 3 peran ini. Jadi multitasking juga ya? Multitasking. Dan apa yang belum tercapai sampai saat ini, alhamdulillah sih rasanya semua udah hampir tercapai, tapi mungkin saya lebih ingin berkontribusi ke masyarakat. Jadi masih ada satu mimpi nih? Iya. Secara nyata apa tuh? Secara konkret, berkontribusi terhadap masyarakat itu luas banget. Iya, gitu. memang luas sih sebenarnya. Jadi mungkin kan kalau sekarang ini ya peran saya mungkin lebih ke karyawan, ke mengurusi karyawan gitu kan. Tapi untuk mengurusi masyarakat luas, nah itu mungkin yang misalnya di Kala Group ini kan ada yayasan yang kita bisa menyentuh sebenarnya masyarakat di luar perusahaan. Nah itu yang mungkin kedepannya role itu yang mungkin saya ingin jalani juga gitu. Jadi lebih kepada panggilan nurani ya? Betul. Oke. Kita masih ingin terus, rasanya pengen terus. Banyak yang harus kita gali lagi dari Ibu Disa Ernovianti di dalam multi peran beliau sebagai pengusaha, sebagai People and Performance Director di Kala Group, dan juga sebagai ibu 2 anak ya, dan seorang istri ya dari satu suami tetap. Nah, karena ini dalam rangka hari ulang tahun Celebes TV. Ya. Sebelum memberikan ucapan selamat, ada tips nggak buat perempuan bagaimana memainkan multi peran agar perempuan itu bisa masuk di semua lini tanpa mengingkari kodratnya sebagai perempuan? Silakan Mbak Disa. Oke, mungkin sebagai penutup ya, tips-tips untuk wanita hebat di luar sana yang ingin memutuskan untuk mengambil peran, mungkin saya sampaikan aja dari tadi ya pembicaraan kita. Jadi pertama memang kita harus punya support system. Jadi kita harus yakin dan mendelegasikan peran-peran kita di multi peran ini kepada support system kita, karena kita harus sadar bahwa kita ini bukan superhero yang bisa membagi diri ke 3 tempat atau 4 tempat di waktu yang bersamaan. Jadi peran-peran kita di tempat lain ketika kita fokus ke satu peran, ini peran-peran yang lain ini yang mestinya harus bisa kita delegasikan. Kemudian kedua, untuk wanita-wanita hebat di sana yang perfeksionis, itu mungkin bisa diturunkan sedikit level perfeksionisannya, karena balik lagi kita sebagai pribadi kita juga harus bahagia gitu kan. Jadi banyak kan ada yang bilang ibu yang baik itu adalah ibu yang bahagia. Iya. Gitu. Jadi apabila ibunya stres gitu kan, kita sendiri stres karena harus bagi peran, karena kita ingin semuanya sempurna. Nah, itu yang mungkin harus dikurangi. Kemudian yang ketiga tadi misalnya komunikasi. Gitu. Jadi karena ketika kita memutuskan mengambil peran multi peran ini kan ada banyak pihak yang pasti bersinggungan yang harus mendapatkan konsekuensi lah. Gitu kan. Jadi kita harus komunikasi, meminta izin, meminta restu dari pihak-pihak terutama keluarga. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi jangan lupa bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri juga. Jadi kodratnya wanita biasanya kan untuk mengurusi orang lain nih. Ya, sampai lupa sama sampai dirinya. lupa untuk sampai mengurusi lupa diri sendiri ya. Iya, nah itu mungkin itu tips terakhir. Jadi jangan lupa sebagai wanita hebat mengurusi orang lain, kita juga harus jangan lupa untuk mengurus diri sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kondisi mental dan fisik kita itu terlupakan. Oke. Dan terakhir Mbak Disa boleh nggak memberikan ucapan di hari ulang tahun Celebes TV ini? Oke. Untuk Celebes TV, selamat ulang tahun. Semoga selalu sukses dan bisa menjadi media yang nomor 1 di Indonesia Timur.
Oke, terima kasih Mbak Disa atas waktunya. Terima kasih 1 banyak, jam Dok. nggak terasa. Mudah-mudahan kesempatan lain nanti kita bisa jumpa lagi. Iya. Perempuan bicara tentang perempuan. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari seluruh rangkaian acara Perempuan Bicara tentang Perempuan. Multiperan Perempuan Serba Bisa bersama narasumber kita tadi, seorang milenial, perempuan milenial yang memainkan 3 peran sekaligus, Ibu Disa Ernovianti. Mudah-mudahan akan terlahir perempuan-perempuan lain yang bisa memainkan multiperan seperti Ibu Disa tadi. Dan satu hal yang pasti kita berharap, ayo perempuan Sulawesi Selatan bisa menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan tangguh walaupun di masa pandemik ini, namun tetap memperhatikan kodratnya sebagai perempuan. Saya Dr. Salwa Mohtar segera undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, dan yang pasti jangan lupa bahagia buat Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam acara lainnya. Salam. Makasih Mbak Disa. Terima kasih, Dok.